Halo guys, perkenalkan nama saya Rifki. Saat ini sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan 3 instansi Badan Pemeriksa Keuangan. Di sini saya akan berbicara mengenai analisis isu kontemporer. Apa sih isu kontemporer tersebut? Isu kontemporer adalah pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Langkah-langkah untuk menganalisa isu kontemporer antara lain, yang pertama adalah mengidentifikasi isu kontemporer tersebut. Di sini saya sudah membuat list isu kontemporer yang akan saya analisis. Yang pertama adalah isu tentang terjadinya aksi kejahatan di jalan atau yang disebut klitih di Yogyakarta yang menyebabkan meninggalnya seorang remaja. Yang kedua adalah isu tentang kenaikan harga minyak goreng. Yang ketiga adalah kesenian Reok Ponorogo yang akan diakui sebagai kesenian milik Malaysia. Yang keempat adalah kapal Pertamina yang mengangkut minyak dari Rusia yang ditahan oleh sekelompok orang yang menamakan Greenpeace. Yang kelima adalah penipuan investasi binary option yang dilakukan oleh Indra Kents dan kawan-kawan. Kemudian langkah kedua adalah memilih isu yang akan dianalisis. Saya menggunakan teknik APKL. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P. Problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kekalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. L atau kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian dari hasil dari menggunakan teknik tersebut, saya memilih isu tentang terjadinya aksi klitih atau kejahatan di jalan di Yogyakarta yang menyebabkan meninggalnya seorang remaja. Langkah berikutnya adalah mendalami dan atau menganalisis isu tersebut. Saya di sini menggunakan teori Fishbone. Sebelumnya, apa sih klitih itu? Klitih adalah menurut Kamus Besar Bahasa Jawa dapat diartikan sebagai kegiatan keluar malam untuk menghilangkan kebosanan. Tapi saat ini klitih identik dengan tindakan kriminalitas, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk melukai seseorang. Rata-rata tindakan ini dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Sampai sekarang sudah banyak korban akibat dari aksi ini. Kemudian saya menganalisa dengan teori Fishbone, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya aksi klitih. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga, kedua adalah organisasi, yang kedua adalah lingkungan, yang keempat adalah individu. Faktor keluarga sendiri menurut saya bisa terjadinya klitih karena ketidakpedulian orang tua terhadap anak. Yang kedua adalah kurang kasih sayang orang tua terhadap anak. Untuk faktor yang organisasi adalah ada beberapa kelompok yang jika ingin masuk ke kelompok tersebut diharuskan untuk melakukan aksi klitih. Kemudian faktor lingkungan,
uh, banyak mungkin beberapa aksi klise itu dilakukan karena ikut temannya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah individu. Saat ini rata-rata yang melakukan aksi klise adalah para remaja yang masih berumur 13 sampai 15 tahun, yang masa itu adalah masa di mana memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga tidak merugikan akibat dari tindakannya tersebut. Dari analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa aksi klise adalah penyebab aksi klise adalah kurangnya kepedulian orang tua kepada anaknya. Karena kita tahu bahwa pendidikan anak itu pertama kali di dalam keluarga. Jika keluarganya tidak harmonis, keluarganya tidak dapat mendidik anak, maka anak akan mencari suatu hal atau mencari kegiatan lain yang di luar, yang mungkin bisa melakukan, yang mungkin kegiatan tersebut melakukan kegiatan negatif. Kemudian alternatif penyelesaian yang dapat saya usulkan adalah yang pertama adalah orang tua harus memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan pendidikan mental yang baik, memberikan pendidikan emosional yang baik kepada anak. Tahapan setiap alternatifnya yang pertama adalah sering melakukan interaksi kepada anak. Yang kedua adalah menciptakan keluarga yang harmonis. Yang ketiga adalah mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh anak dan memberikan solusi yang baik. Yang keempat adalah memberikan kegiatan yang positif bagi anak. Yang kelima adalah memberikan reward atau pengakuan jika anak berhasil dalam melakukan suatu hal. Karena anak pada masa-masa remaja perlu adanya pengakuan. Kemudian hasil yang diharapkan adalah anak dapat memiliki mental dan kecerdasan emosional yang baik, sehingga dapat melakukan hal yang positif dan terhindar dari melakukan aksi klise. Sekian dari pembicaraan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.